Ya, rasanya untuk saya pribadi dan keluarga dan tim semuanya sih sangat bahagia sih karena ini adalah momen momen sangat langka sih dan pengalaman pertama saya dalam dalam seumur hidup saya mungkin bisa berlibur di Bali, bisa naik kapal pesiar, bisa merayakannya bersama orang-orang yang tersayang, terkasih, dan alhamdulillah saya sangat bahagia sekali. Ya, saya sangat merasa bahagia bisa liburan bareng sekeluarga, bareng anak dan semua tim PHPG. Saya merasa sangat bahagia hari ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung PEGI, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PHPG yang telah mendampingi keluarga kami selama ini. Oh ya, yang paling berkesan ya di Pulau Pulau Penyu yang paling butuh perjuangan dan lumayan 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 perjalanannya lumayan jauh, juga lumayan penuh pengorbanan, kaki pada sakit kena batu karang. Ya, saya sangat merasa senang bisa melihat binatang-binatang yang ada di situ. Ya, untuk saya pribadi dan keluarga sih ini adalah jadi ilmu baru, jadi pengetahuan baru tentang ternyata penyu itu ada yang kayak gini, ternyata buat itu kayak gini kayak gitu. Itu ada pengalaman baru bagi saya dan keluarga saya. Kalau saya sih ke Pandawa sih, Pantai Pandawa, karena di sana kan perjalanan cukup panjang lah, cukup melelahkan juga, tapi namun saya harus semangat karena ya ini adalah momen langka dalam seumur hidup saya, jadi saya harus tetap semangat dan alhamdulillah saya sangat senang. Ya, saya merasa sangat senang dan sangat bahagia karena anak saya terbukti tidak bersalah dan akhirnya Allah itu tahu kalau anak saya tidak melakukan kejahatan dan anak saya alhamdulillah bisa bebas dari semua tuduhan ini. Kalau saya sih ya alhamdulillah sangat bersyukur sih karena berkat doa dari semuanya, terutama keluarga saya, orang tua saya, adik-adik saya, dan semua tim penasihat hukum saya, terutama buat seluruh para netizen Indonesia yang sudah mendoakan, dan serta para media, para wartawan juga sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih banyak dan saya sangat mengucapkan sangat-sangat terima kasih pada mereka semua dan saya sangat bahagia seperti itu. Hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Buat saya itu ekspresi kejaga ya, ekspresi yang dia tampilkan, personanya dia yang dia tampilkan adalah senyum. Ditambah memang ya pasti itu momen yang membahagiakan buat dia keluar dari lapas. Jadi senyumnya itu gabungan antara senyum benar seneng gitu dengan senyum yang memang perlu ditampilkan secara personal. Jadi senyum personalitas sama senyum personal. Senyum kan dari dalam hati bahwa dia happy, dia lepas. Satu lagi bahwa dia selalu menampilkan dari dulu sampai sekarang gitu ya, sama bahwa kalau dia berusaha untuk selalu tampil senyum sehingga dilihat orang lain itu adalah dia ramah, murah senyum, baik seperti itu. Buat saya dari dulu Jessica itu masih sama sampai sekarang. Ketika dia bicara, seringkali dia menjaga kata-katanya itu untuk mengambang, kata kalimat-kalimat yang sifatnya nggak clear dan clean. Misalnya apa? Ditanya tentang perasaan kamu gimana sekarang, ya saya sudah berdamai sama diri saya sudah maafkan orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang buruk itu. Perbuatan buruk itu apa? Saya mengajak gitu ya netizen untuk memperhatikan bahwa Jessica itu nggak pernah ngomong bilang bahwa atas perbuatan saya dituduh melakukan hal yang tidak benar, yaitu saya dituduh menyerah, padahal saya tidak menyerah. Berapa kali dalam sejarah Jessica diwawancara, berapa kali kalau ada ya bisa jadi ada, cari ya kapannya, berapa kali dibandingin dari seluruh wawancara, berapa kali dia menyebutkan bahwa dia bukan pelakunya misalnya. Ya logikanya sederhana. Kalau orang ditanya misalnya kamu pelakunya bukan sih, dia kalau memang bukan pelakunya, karena saya bukan pelakunya.
gitu. Bukan ngomong ya perbuatan buruk apa segala macam, enggak. Dia dijawab aja bahwa saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar, yaitu saya dituduh menyerah, saya bukan pemiliknya. Ngomongnya terus. Gini ya, Jessica itu bukan seorang public figure, bukan seseorang yang sifatnya memang selebriti gitu segala macam. Enggak, bukan poin penting buat dia menahan orang nggak masuk privasi dia dan sebagainya. Sederhana bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, masih belum diceritakan semua terkait kasusnya dia dengan Mirna. Sesederhana itu, udah, titik. Apakah kemudian kalau misalnya Bang Otto bilang bahwa orang yang tidak terbukti di pengadilan maka diserang secara pribadi, saya sepakat dengan Bang Otto di situ. Bahwa kemudian serangan terhadap Jessica itu kebanyakan ada serangan berdasarkan opini dan serangan berdasarkan karakternya Jessica. Tapi apakah kemudian orang yang, kalau kita bicara tentang Otto ya, bahwa orang yang diserang karakternya mungkin pernah salah dan sebagainya, apakah dia pasti melakukan? Jawabannya bukan. Tapi itu tidak juga menggugurkan bahwa dia bukan pelaku, gitu loh. Tapi coba perhatikan bahwa apakah kemudian Jessica mengatakan hal-hal seperti itu secara lugas dia ngomong. Coba, sangat jarang, bukan cuma jarang, sangat jarang. Pertanyaan saya pada para netizen, Anda tidak melihat itu sebagai suatu keanehan? Apakah kemudian orang salah atau tidak bersalah hanya dari perasaan kita, kayaknya dia orang baik, ya kayaknya nggak salah nih, ya ke laut aja hukum kita kalau kan gitu caranya. Kalau hakimnya udah mungkin aneh, kepolisiannya juga nggak menjalankan SOP misalnya dengan baik, sehingga jadi bertele-tele kasus waktu itu, netizennya juga menentukan orang salah nggak salah dari berdasarkan bahwa suka nggak sukanya dia, udah titik. Tidak ada konferensi pers siapapun dan Jessica termasuk yang tidak diatur oleh kuasa hukum. Itulah gunanya kuasa hukum, untuk ngatur, untuk ngasih tahu apa yang boleh kamu sampaikan, apa yang nggak boleh kamu sampaikan. Untuk kepentingannya siapa? Ya kepentingannya kliennya lah. Ya terlepas bahwa dia salah apa nggak salah, gitu kan. Ya tugasnya kan maju tageter membela yang bayar. Untuk seorang ya dijadikan tersangka dan akhirnya juga jadi terdakwa di lapas ya, tentunya kalau untuk bisa bertemu dengan terdakwa harusnya boleh saja, asal ini tidak mengganggu jam-jam besuk ya, tentunya itu. Dan kalau pun dihalangi, tentunya kita bisa bersurat atau berupaya minta keadilan terhadap hak-haknya, terhadap orang yang terdakwa kan juga harus bisa ditemuin. Ini kan nggak boleh seperti itu. Nah ini yang harus kita meminta satu keadilan ya terhadap terdakwa yang tidak bisa dikunjungi seperti itu. Karena biasanya memang ada jam-jam atau hari-hari tertentu yang bisa dikunjungi seperti itu. Nah untuk itu kalau memang tidak bisa dikunjungi, tentunya kita berupaya bersurat, minta keadilan, minta hak-hak daripada klien yang ataupun orang tua mau membesuk, tentunya itu punya hak untuk bisa bertemu dengan anaknya seperti itu. Tindakan pengekangan terhadap keluarga untuk menjumpai terpidana itu pelanggaran. Kalau ada pengekangan terhadap itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak boleh terjadi. Kalau memang tidak boleh, tentu dari pihak lapas ataupun lapas Polda ya, ini kan juga harus dipertanyakan ada apa sebenarnya kan gitu. Kenapa nggak bisa dibesuk? Kenapa nggak boleh dikunjungi? Apa alasannya? Tuh juga harus disampaikan karena ini menjadi perhatian publik gitu kan. Nah kalau memang dari hal-hal tersebut yang disampaikan dan itu masuk ke dalam satu aturan, tentunya ya itu kita harus patuhi aturan. Tetapi kalau memang itu di luar daripada aturan dan memang dasarnya adalah mempunyai hak untuk dikunjungi, tentunya ini harus kita upayakan seperti itu. Dan tidak boleh dilarang. Apalagi itu prinsip dasarnya penghukuman itu kan bukan berarti dilarang untuk berkunjung. Dia kan harus diberikan juga kebutuhan-kebutuhan, katakan makannya, kebutuhan lainnya, pakaiannya kan. Siapa yang menyiapkan? Ya keluarganya. Polisi nggak mungkin mempersulit lah. Dalam rangka apa dia mempersulit? Ya apa kepentingannya? Kan Sudirman itu yang pasti adalah harus dijaga. Keselamatannya harus dijaga. Itulah makanya dia dilindungi oleh LPSK.
Terlepas dari keberadaannya saat ini, sosok Sudirman sendiri sempat menjadi perbincangan lantaran diduga mempunyai keterbelakangan mental. Sehingga kesaksiannya kerap kali berubah tak menentu. Namun, hal itu dibantah keras oleh Pitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana. Siapa bilang dia keterbelakangan mental? Ini bahaya loh, bisa dipidana itu gitu. Karena begini, sedangkan yang siapa kan dulu itu ada mantan napi dulu pernah debat dengan saya TV One, dia sering berdialog dengan Sudirman, lancar-lancar aja katanya itu. Dia paling aktif berbicara. Jadi itu kan versi-versi mereka aja, jangan dibilang seseorang itu terduga latar belakang mental itu bisa pidana, keberatan keluarganya itu bahaya juga gitu.